bisa. Oh ini. Yes, yes, ya. Balik kiri. Baik, nggak apa-apa sama. Ya apa sambil baca. Nanti ku panggil ya. Kita mulai ya. Ya dok. Sudah berapa yang hadir? Nanti tolong di apa ya, di screenshot ya. Untuk barang buktinya boleh. Ya dok. Ya ini komting ya. Benar dok. Ya, baik kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini dengan judulnya Initial Assessment of Abdominal Trauma. Jadi yang kita bahas di sini adalah trauma abdomen ya. Tentu saja kalian sudah mempelajari anatomi, fisiologi dan hal-hal yang berhubungan dengan abdomen. Kalau kita melakukan initial assessment pada trauma abdomen, tentu saja sudah dipelajari sebelumnya bagaimana mekanisme of injury ya, bagaimana terjadinya peristiwa trauma tersebut, itu penting ya, termasuk pada trauma abdomen, baik trauma tumpul maupun trauma tajam. Ya kita sambung dengan kalau kita masuk tadinya penanganan pertamanya itu sudah dikuliahkan, yaitu pada primary survey-nya ya. Semua trauma, apapun dia traumanya, termasuk trauma abdomen, harus kita lakukan primary survey ya. Airway, breathing, sirkulasi, kemudian sampai ke exposure, itu kita lakukan langkah demi langkah agar life saving-nya ya bisa kita lakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan pasien ya. Tentu saja sudah dipelajari. Nah, kita masuk ke secondary survey-nya ya, kita lihat pada saat itu apakah dia ada alergi ya, obat-obatan, apakah dia baru sakit, kemudian makanan yang terakhir dan semua yang ada di dalam sekitarnya ya. Baik, ini pun sudah dilakukan, dikuliahkan sebelumnya ya, anatominya, baik superior ya, bagian superior kita bisa lihat karena kita membayangkan organ yang bisa injury ya, trauma pada saat terjadinya trauma pada abdomen di daerah mana, apakah di supra, apakah di superior, apakah inferior, lateral, dan pelvic. Bisa kita lihat ya, misalnya pada superior bisa terlihat diafragma, ada liver, ada gaster, ada spleen, ya. Kemudian batas torakoabdominal, ya, diafragma, ya. Kemudian kalau kita lihat di daerah anterior, ya, ada batasnya anterior axillary line, ada posterior axillary line, ya, plan. Kemudian pada pelvic juga kita lihat pelvic cavity, ada blast, ada organ-organ reproduksi, kemudian ada rektum. Tentu saja bagian belakang back itu kita lihat ya, bayangan kalau terjadi tusukan misalnya pada daerah belakang tubuh, maka bisa kau bayangkan organ mana yang mungkin kena. Ya, kita lihat ada ginjal, ada colon descendant, ada duodenum, ada inferior vena cava inferior, dan ada aorta abdominal, ya, ada colon ascending.
Yang ada di bayangan kita ada 3 daerah space atau cavity di dalam abdomen itu, yaitu pada peritoneal cavity yang tadi batasnya sudah jelas, bagian superior, inferior, dan lateral. Kemudian ada retroperitoneal space, itu di belakang daripada peritoneum, ya, bagian visceral. Dan kita bayangkan tadi ada di back, ya, ada di belakang punggung, organ-organ yang ada sebagian kolon, ya, duodenum, kemudian ada pankreas, ya. Itu semua harus kita bayangkan ada organ-organ pada retroperitoneal bila mana terjadi trauma abdomen. Kemudian ada pelvic cavity, ya. Daerah pelvic itu sering juga, apalagi trauma kecelakaan, ya, terjadi fraktur pada tulang-tulang pelvis, ya, fraktur pada tulang-tulang pelvis. Ya, kalau kita lihat pada trauma abdomen ini ada yang kita sebut dengan blunt abdominal injury, itu trauma tumpul, ya. Ada trauma tajam, ada iatrogenik. Yang blunt abdominal itu misalnya crash injury, ya. Ada kecelakaan, misalnya ada terjadi terlempar, misalnya pasien kita itu dari dalam mobil atau terjadi benturan-benturan, ya, pada daerah sekitarnya. Itu bisa terjadi crash injury. Kemudian blast injury, ini ledakan, ya, bom. Ini lebih parah, ya, lebih prognosisnya lebih severe, ya, lebih parah daripada crash injury-nya, ya. Kemudian ada kita sebut dengan SID syndrome. Sementara pada daerah luka tusuk, luka tajam, ada step wound, itu luka tusuk misalnya pisau, ya, langsung ditancapkan atau ditusuk pada daerah abdomen, baik dari samping, anterior maupun dari belakang. Kadang-kadang dari belakang bisa mencapai ke intraperitoneal, ya. Masih dapat didengar? Masih, Dok. Ya, kita teruskan, ya. Yang iatrogenik itu adanya trauma pada abdomen akibat daripada tindakan-tindakan seorang dokter, misalnya pada saat endoskopik, ya, misalnya gastroskopi, osefagogastroskopi, kolonoskopi, dan lain-lain, sehingga bisa terjadi perforasi. Itu pada iatrogenik. Juga bisa terjadi pada eksternal kardiak, pada cardiac meses, ya, pada saat kita membantu resusitasi. Juga pada peritoneal dialisis, ya, pada pasien-pasien yang gagal ginjal, ya. Sering juga terjadi trauma organ-organ dalam abdomen. Juga pada percutaneous transhepatic kanulasi, ya, kanulasi yang memasukkan suatu proses kanulasi ke daerah hepatik, ya, melalui kulit. Kemudian guided liver biopsi, pada saat membiopsi liver, ya, sering dulu terjadi juga trauma-trauma yang lain. Ya, kita contohkan pada blunt trauma ini adalah banyak, ya. Ini pada kecelakaan, naik motor, adanya injury pada seat belt, ya. Untuk pasien-pasien kita yang jatuh dari ketinggian, ya, itu semua kita harus pertama tetap kita melakukan anamnesa dengan mekanisme of injury-nya. Peristiwa terjadinya, misalnya kejatuhan berapa meter, posisinya jatuh kemana, ke lumpur, ke batu, dan lain-lain, ya. Itu semua bisa memberikan informasi kepada kita tentang prediksi keparahan yang kita prediksi nanti terhadap pasien itu. Separah mana
Itu mekanisme of injury-nya sangat penting. Ya, pada saat ini crash injury, kemudian kecelakaan pada saat olahraga, ya itu bisa terjadi. Kemudian bisa bersamaan juga dengan kita sebut dengan multiple intraperitoneal organ dan ekstra bersamaan, ya itu sering pada misalnya pada ledakan, ya bom dan lain-lain sebagainya. Nah ini mengilustrasikan kepada kita saat mengendarai mobil itu bisa kalian lihat terjadi benturan ke kepala, benturan ke dada beserta perut, benturan ke lutut dan kaki, ya. Ini multiple, ya. Ini yang harus kita sikapi dengan benar. Jangan berpikir kita suatu kecelakaan itu satu organ, misalnya kepala saja. Kalau multiple trauma, kita mesti semuanya kita nilai, ya. Jadi disiplin ilmunya mungkin lebih banyak, ya. Misalnya kalau bedah saraf, terikut, bedah torak, bedah abdomen, bedah digestif, bedah ortopedi itu mungkin masuk semua pada saat melakukan terapi definitif. Tapi pada saat pertama Anda terima di klinik, di puskesmas, Anda harus tahu bahwa dia ini mungkin penderita multiple trauma, ya, yang harus cepat disikapi, terutama pasien-pasien yang hipotensi misalnya atau shock misalnya, itu harus lebih cepat kita sikapi, ya. Nah, ini menggambarkan pada kita ada seat belt, ya, seat belt injury. Lihat pita seat belt itu menekan, ya, di daerah tempat seat belt itu pada saat kecelakaan mungkin supirnya, ya, terjadi peristiwa kecelakaan, ya. Lihat ada jejas, ya, ada jejas. Kemudian setelah dibuka terlihat ada kerusakan mesenterium, ya, dan ususnya pecah, ya, break, ya, jadi crash injury. Ini yang harus disikapi. Tentu saja dengan peristiwa ini akan banyak perdarahan, ya. Pasti kemungkinan besar pasien ini terjadi hypovolemic shock, ya, kalau terlambat kita menanganinya, ya. Jadi akselerasi bisa juga terjadi deselerasi pada pasien-pasien yang trauma seperti ini, ya. Deselerasi, kita tahu bahwa organ-organ yang terfiksir, ya, oleh suatu ikatan, ya, jaringan, di mana perbedaan organ dengan kecepatan itu berbeda, sehingga terjadi robekan pada organ-organ intraabdomen, ya, deselerasi. Itu kadang-kadang ada juga pasien yang tidak ada jejas. Kita lihat melihat secara inspeksi tidak ada jejas. Ternyata di dalam karena peristiwa deselerasi tadi ada robekan-robekan di dalam organ intraabdomen sehingga menyebabkan suatu perdarahan. Jadi jangan terlalu happy atau gembira kita melihat pasien-pasien kita yang tidak ada jejas, ya. Jangan cepat kita berasumsi bahwa tidak ada organ yang trauma pada dalam abdomen, ya. Kita harus berpikir lebih ke depan untuk mengantisipasi jangan terjadinya kematian, ya, keterlambatan dalam penanganan, ya. Itu yang harus kita sikapi. Nah, itu pada trauma tumpul. Sementara pada trauma tajam itu yang sering kita lihat adalah luka tusuk oleh benda tajam termasuk pisau, ya. Nah, itu sering mengenai organ-organ dalam perut, ya. Yang paling banyak kita lihat
liver ya 40%, small bowel 30%, diafragma, kemudian kolon. Kira-kira saya mau tanya dulu, kira-kira kenapa organ hepar itu lebih banyak, lebih besar kemungkinannya kena dibanding organ lain? Siapa bisa jawab? Boleh. Ada apa? Ada jawaban? Ini kalau bisa hidup kamera semua ya. Jangan bersembunyi di balik identitas. Ya, karena kita perlu juga ketemu antar sesama kita ya, melihat sambil kenal ya. Lydia Grace ya. Coba dijawab dulu. Lydia Grace, mana wajahnya ini? Kamera on. Semuanya. Berapa orang yang sudah hadir? Kalian mesti proaktif ya dalam kuliah-kuliah. Jangan nyesal nanti ilmu tak ada, masuk koas, makin tak ada. Ya, kosong jadinya. Ya, ini harus proaktif mengambil ilmu-ilmu yang applicated. Ya, ilmu-ilmu yang nantinya Anda dapati di lapangan. Ya, tidak hanya teori saja ya. Ini yang sering Anda dapati nanti di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, pasien-pasien yang seperti ini. Jadi harus tahu apa sikap kita terhadap pasien-pasien seperti ini. Bisa Lydia mana? Lydia Grace. Coba jawab. Kenapa? Mana kira-kira apa jawaban kau? Kira-kira kenapa lebih besar persentasenya liver dibanding dengan kolon? Pada luka tusuk pisau misalnya. Apa kira-kira jawaban? Ini kan bukan dibuat-buat begitu saja kan, ini sudah dilakukan penelitian-penelitian dari dulu, dari sekian ribu pasien. Ternyata liver lebih sering kena. Kenapa lah kira-kira itu? Karena letaknya di anterior, Dok. Letaknya di anterior, benar. Apalagi? Apalagi? Terus dia merupakan salah satu organ terbesar ya, Dok? Iya, salah satu organ terbesar. Tapi kalau dia trauma tumpul, kenapa pula siplin yang lebih banyak kena dibanding dengan hepar? Coba dijawab. Kan beda-beda ya. Kalau trauma tajam, liver yang paling banyak. Kalau trauma tumpul, bukan liver yang paling banyak, organ lain. Apa pula itu jawabannya? Coba yang lain, selain si Lydia. Nggak apa-apa, salah ya. Kita perbaiki, namanya belajar. Ada yang lain? Nggak ada? Ayo kita lanjutkan ya. Pada trauma tumpul itu kan ada benturan, ya benturan ke perut. Nah, dalam benturan ini dia bisa langsung kena organ dan juga bisa terproteksi. Nah, hepar itu kenapa enggak dia duluan? Karena dia diproteksi oleh dinding yang lumayan kuat, yaitu iga, ya, torak bagian atas, ya, karena diafragma itu masuk dalam batas di torak, ya, masih dilindungi oleh iga-iga ya ataupun dinding toraks ya bagian anterior sebahagian. Jadi kadang-kadang dia terlindungi. Misalnya terguling-guling pasiennya, dia tetap dilindungi oleh bagian
dinding dada sebelah atas dan depan. Tapi kalau misalnya siplin, dia nggak ada pelindung. Begitu kena sebelah kanan lateral, ya, begitu kena benturan, langsung kena siplinnya, tertekan, kompresi, sehingga dia ataupun deselerasi tadi, terjadi peristiwa deselerasi, robek, ya, karena perbedaan kecepatan antara organ dengan fiksasinya, ya, organ yang terfiksir. Itu perbedaannya, ya. Nah, kita lihat ya gambar ini, ada luka tusuk pisau, ya, pisau yang barangkali pisau apa ini, ya, sangkur atau pisau pelati, ya, saya pun kurang. Tapi ini pisaunya panjang, ya, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan pada anamnesis mekanisme of injury-nya. Dia ditusuk dari arah mana, pisaunya pisau apa, ya, kita bisa prediksi panjang pisau itu berapa senti yang masuk, kemudian kekuatan menusuknya itu apakah dari belakang dia tusuk atau dari depan atau dari samping, ya, dengan kekuatan yang dekat sekali, ya tentu saja paling bertemu, ya, kalau dia pisau dengan kekuatan mana. Jadi itu semua kita lakukan anamnesis pada mekanisme of injury-nya, ya. Saya mau tanya ini semuanya, berapa yang hadir semua? Komting. Yang hadir ada 89, Dok. Dari 122, Dok. 122. Iya, Banyak Dok. yang absen, ya. Sudah diberitahu yang lain agar masuk, Dok. Ya, ini gejala mahasiswa yang kurang peduli, ya. Nggak tahu. Ini online ini sangat memudahkan kalian sebenarnya. Tinggal di tempat tidur aja bisa, kamar mandi pun bisa, tapi toh masih absen juga, ya. Ini bukan saya, ini keinginan untuk mencari ilmu itu udah menurun. Padahal ini kelemahan-kelemahan melihat pandemi ini yang merugikan kalian dengan cara-cara online seperti ini. Tapi ini pun masih malas, ya kan? Coba dipanggil lagi teman-temannya, ya. Kalau ini kita melihat, ya, luka tusuk pisau, ya. Apakah pisaunya itu kita pada saat kamu menghadapi ini kita lepaskan apa tidak? Siapa bisa jawab? Kamu bayangkan kamu dokter jaga di klinik ini, datang dengan pisau tertancap. Apa sikap kamu terhadap keadaan ini? Siapa bisa jawab? Dari 89 mahasiswa yang sebentar lagi mau koas. Izin menjawab, Dok. Silakan. Enggak dicabut, Dok, karena bisa nyebabin pendarahan yang lebih parah. Nanti takutnya jatuh ke shock hemorrhage itu. Ya, ada dua kemungkinan bisa terjadi, ya, bisa biasa-biasa aja, kemudian bisa jatuh ke shock. Jadi mungkin apa namanya tadi yang jawab? Kalisa, Dokter. Kalisa. Mungkin Kalisa menganggap ini merupakan fungsi tampon, ya, pisaunya. Jadi dianggap dia tampon. Tampon kalau tamponnya dibuka, ya, berdarah. Tampon itu kan menekan sumber perdarahan. Nah, ini kita anggap dia mungkin si Kalisa dianggapnya tampon. Tampon dari pisau itu sendiri pada perdarahan, pada track, ya, pada track pisaunya yang tertancap itu. Jadi sekaligus dia lukai, sekaligus dia tampon, ya, pada perdarahan itu. Jadi di mana kita buka ini? Siapa bisa jawab?
Jadi apa terus-terusan di situ? Bisa juga ya kemungkinan yang kedua ditarik tidak apa-apa. Ya perdarahan nggak ada masalah. Bisa ya. Cuman mungkin kena organ lain hal ya. Tapi kita fokus ke perdarahan tidak terjadi shock. Bisa. Nah, di mana kita melakukan pencabutan ini? Siapa bisa jawab? Dari 98 ini ada? Ayo, mudah kali ini. Apa kita cabut di UGD? Di ruang operasi, Dok. Di mana? Di ruang operasi. Iya, benar ya. Di ruang OK, di ruang operasi. Kenapa? Dia harus kita mempersiapkan segala sesuatunya yang mengantisipasi terjadinya perdarahan yang lebih hebat. Apa itu persiapan-persiapan kita? Ya semua alat-alat laparotomi, eksplorasi laparotomi. Kita mungkin masuk dari midline. Kita lakukan insisi di midline. Karena kita anggap ini pisaunya panjang, pastilah sampai ke intraabdomen. Ya, kemungkinan bisa kena vena atau aorta abdominalis. Kalau terjadi aorta abdominalis yang merupakan tampon juga dia, begitu kita cabut langsung selesai. Ya, tapi kalau kita laparotomi, insisinya midline, langsung kita lihat ujung dari pisau itu di mana tertancap. Sehingga bisa kita depth langsung dengan mata kita melihat ujung daripada pisau itu kemana tertancap. Sehingga bisa kita mendep pada sisi-sisinya dan kita cabut. Atau melakukan klaim dengan Babcock ya, kita klaim supaya jangan terjadi perdarahan, sudah kita klaim atas bawah baru kita cabut, baru kita jahit. Ya, itu antisipasi kita. Jadi kita harus buka di OK ya dengan segala peralatan yang harus kita siapkan dengan eksplorasi laparotomi. Kemudian ada luka tembak, ya. Ini lebih komplit, ya, lebih serius. Luka tembak dengan luka tusuk. Kalau luka tusuk jelas treknya cuma satu. Tapi kalau luka tembak itu bizarre, ya dia pecah. Begitu terbentur pelurunya di perut bisa pecah. Jadi serpihan-serpihannya itu bisa melukai sekitar, ya. Jadi lebih serius kita menangani. Hampir ya lebih banyak lah, sekitar 80-90% luka tembak itu dieksplor, ya, eksplorasi laparotomi, ya, hampir ya mendekati 98%. Ini sangat tingkatan traumanya tergantung kepada energi daripada pelurunya itu, ya, besar peluru, kemudian kecepatan dan jaraknya itu dinilai semuanya. Ya, pada luka tusuk yang sama dengan luka tembak yang energi rendah itu kemungkinan laserasi dan banyak kejadian itu. Tapi kalau yang high energy ya dengan kecepatan yang tinggi ini yang menyebabkan luka yang serius ya, yang kadang-kadang susah diselamatkan ya, dan mempunyai kerja yang serius dan lebih berhati-hati. Sedangkan blast injury itu adalah ledakan ya, trauma ledakan. Bom ya, bom tamrin misalnya.
ya. Itu semuanya bisa terjadi, ya. Ada luka tusuk bisa karena fragmen-fragmen bomnya itu, bisa juga luka misalnya luka trauma tumpul karena benturan dari misalnya benda besar, ya, kena proyektilnya, ya. Jadi ini juga lebih serius dari luka tembak dan sangat sulit untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan pasien, ya. Jadi komplit. Bisa dia trauma tumpul, bisa trauma tajam, bisa trauma akibat butiran-butiran daripada pecahan-pecahan dari peluru ataupun apa saja, seng dan lain-lain semuanya. Kita tahu bom itu tidak terprediksi, ya, tergantung bomnya juga. Kecuali bom Hiroshima, ya, bukan luka, tapi selesai semua, ya, tergantung. Nah, ini bagaimana mengevaluasi perut, abdomen saat ada terjadi trauma, baik trauma tumpul maupun trauma tajam maupun akibat daripada ledakan dan luka tusuk. Yang pertama inspeksi, ya. Kita semuanya kita lakukan, kita lihat, ya, dari area perut seperti anatomi tadi. Kita lakukan inspeksi pada daerah punggung, skrotumnya, ya. Apakah keluar pada buang air kecilnya, apakah keluar dari uretra meatus, apa darah, kemudian lihat dari analnya, apakah ada luka tusuk, keluar darah dan lain-lain, ya. Ada odem, kemudian ada laserasi pada perineum, vagina, semua dilihat pada luka trauma pada abdomen, ya. Dilihat sampai ke pelvic, ya. Kalau di ATLS masih kita ulang, ya, log roll, ya, dengan hati-hati. Pemeriksaan pelvic juga harus dilakukan dengan hati-hati. Bagaimana kita melihat abdomen, ya? Kita harus buka semua, lihat jejas. Yang pertama, kalau dia trauma tumpul, misalnya kita buat kecelakaan di jalan raya dengan mengendarai motor misalnya atau Honda, ya, motor atau sepeda motor, itu terjadi kecelakaan. Kita tidak tahu, kita yang pertama mekanisme of injury-nya, terus kita lihat, kita lakukan primary survey, lewat primary survey, baru kita lihat lagi abdomennya dengan lokal, ya. Secara lokal kita lihat, inspeksi, lihat jejasnya di mana. Kalau tumpul, apakah di daerah anterior, ya, daerah epigastrika, umbilikal, atau hipokondrium. Nah, kita harus prediksi kalau dia sekiranya di epigastrik, organ-organ apa yang mungkin kena. Itu kita prediksi. Sehingga kita bisa melihat dari jejasnya, ya, dari jejas, ya. Kemudian kita balik, ya, kiri lateral dan punggung, ya, kita lihat. Dari nyeri jejas itu kita bisa prediksi, ya. Walaupun dalam peristiwa kecelakaan ada disebut dengan countercop. Ya, countercop itu lateral kanan yang kena, misalnya hipogastrika, hipokondrium kanan. Tetapi yang kena organ hipokondrium kiri, ya, itu namanya countercop. Jadi tekanan pada kanan, tetapi yang celaka, yang trauma itu organ kiri, sebelah kiri, ya, bisa terjadi. Jadi tidak ada absolutisme, ya, tidak ada mutlak pada memprediksi trauma tumpul, ya.
Kemudian pada auskultasi. Pada auskultasi misalnya ada kemungkinan trauma tumpul itu yang mungkin kena pada indera abdomen itu bisa terjadi perdarahan atau terjadi organ-organ pembuluh darah atau organ yang ada di abdomen. Coba saya tanya dulu, kemungkinan kalau ada cairan nanti sampai sama kita ada vas ya, tertumpul. Ada pada vas ada cairan, collecting fluid. Saya mau tanya kalian, cairan itu apa kira-kira yang mungkin terjadi? Apa cairannya itu? Bisa jawab? Pada pemeriksaan vas nanti ada collecting fluid positif. Apa itu collecting fluid itu? Boleh jawab? Silakan. Ada yang bisa? Darah ya, Dok. Ya, silakan. Darah ya, Dok. Ya, satu darah, apa lagi? Darah, kenapa darah? Siapa yang jawab tadi? Izin, Dok, saya, Dok. Ya, kenapa darah? Injurinya, Dok. Ya, bisa mengenai apa kalau darah? Bisa. Nggak apa-apa kalau dapat ya. Darah. Kenapa bisa kira-kira darah? Apa yang kena kalau darah? Ya tadi kan ada 40% itu apa? Kalau trauma tumpul. Spleen. Nah, terjadi robekan spleen. Terjadi robekan pada hati, liver. Kita sebut dengan solid organ. Berdarah, pasti berdarah. Atau kena mesenterium atau mesokolon, kena pembuluh darahnya. Darah. Oke, selain darah apa lagi? Bisa jawab? Kalau yang melihat pas atau USG itu nggak bisa dia bilangkan, oh ini ada cairan darah, nggak ada. Kita sebagai klinikus harus bisa menafsirkan cairan apa itu. Kita harus hubungkan dengan gejala-gejala klinisnya. Tidak berdiri sendiri cairan itu. Pasti kalau misalnya apa yang kalian bilang tadi ada darah, berarti ada nanti reaksi yang terjadi pada saat kita pemeriksaan palpasi, perkusi maupun auskultasi. Efek dari darah berkumpul di abdomen. Karena sewajarnya yang normal tidak ada darah di abdomen. Maka akan terjadi nanti iritasi pada peritoneum. Maka akan kau dapati nanti pada perkusi, palpasi, dan auskultasi. Nah, pada auskultasi ada darah ke arah mana itu peristaltiknya? Meninggi apa menurun? Kalau meninggi pada saat kapan itu kira-kira? Yang pasti ada ileus obstruksi ya. Ada hambatan pada usus. Itu pasti meninggi. Kalau menurun pada saat-saat peritonitis misalnya. Ya, pasti kenapa dia menurun? Ada mekanisme daripada tubuh kita. Nah, kalau ada darah ke arah mana dia? Ke arah yang ileus apa ke arah yang peritonitis? Ke arah mana? Ya, iritasi kan pada peritoneum. Ya, supaya jangan banyak nyerinya, usus melakukan gerakan yang menurun. Karena makin banyak gerakan usus nanti nyerinya bertambah. Ya, jadi dia berdiam diri. Ya, lebih banyak pasif. Jadi manifestasinya pasti
lah dia mengarah ke peristatik yang lebih ke arah menurun, ya. Nah, itu auskultasi. Kemudian selain darah apa lagi yang mungkin terjadi? Organ di dalam perut apa? Selain solid organ. Ada disebut dengan hollow organ. Organ yang berongga. Organ yang berongga apa saja? Usus, ya. Tadi di pelvic vesika urinaria, ya. Usus itu usus halus, gaster, usus halus 12 jari, duodenum, yeyenum, ileum, kolon, itu mungkin terjadi perforasi. Nah, kalau dia perforasi, apa yang tumpah? Yang tumpah adalah bawal konten, isi daripada hollow organ. Bisa feses, bisa cairan, ya, bisa udara, ya. Jadi yang bisa kita lihat cairan, udara nanti dari X-ray misalnya. Foto apa kita ambil kalau terjadi curiga dengan hal-hal yang seperti itu? Foto polos abdomen seperti apa? Posisi apa? Untuk melihat udara, melihat paling besar kita paling melihat ileus, ada air fluid level, ada free air. Harus kita minta foto 3 posisi ya. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nah, pada palpasi ada consign ya. Ada muscular rigidity ya. Kita sebut dengan dipans muskular. Ya, memapan. Itu adanya iritasi pada peritoneum, parietal dan visceral. Sehingga begitu kita raba nyeri dan makin memapan. Ya. Semuanya akan kita dapati ya, rebound tenderness, dullness ya. Itu mengarahkan kita bahwa akan ada terjadi iritasi peritoneum. Yang bisa mengiritasi peritoneum adalah cairan-cairan yang muncul akibat trauma. Itu tadi bisa darah, bisa bawal konten. Ya. Kalau darah dilakukan apa? Kalau dia hanya sedikit volume yang tumpah, itu masih kita lakukan observasi dan monitoringnya. Tidak mesti dilakukan laparotomi. Tetapi kalau sudah hipotensi, terjadi hypovolemic shock, maka akan kita masuk dengan tindakan eksplorasi laparotomi, memberhentikan perdarahan. Kalau dia spleen misalnya, terjadi robekan grade 4, spleen injury grade 4, maka spleennya mesti diangkat. Kita sebut dengan splenectomy. Kalau dia heparnya robek, laserasi, maka kita lakukan penjahitan. Kalau compang-camping tidak bisa dijahit, maka kita lakukan packing. Packing 2-3 hari. Setelah 3 hari kita buka balik perutnya, kita ambil packingnya. Ya, dan hemostatis yang lain. Termasuk medikamentosa. Ya, obat-obatan, kemudian bahan-bahan yang bisa memberhentikan perdarahan, dan perawatan yang bed rest total. Itu tindakan-tindakan hemostasis ya pada pasien-pasien perdarahan. Kalau dia bawal konten, seberapa banyak pun asal dia sedikit pun dia collecting fluidnya, tapi dia itu perforasi pada hollow organ, mestinya recommended untuk dilakukan eksplorasi laparotomi wajib. Sesikit apapun. Makanya kelemahan USG itu, FAS itu dia tidak mengetahui apa yang tumpah di kapum abdomen. Apakah darah atau bawal konten. Kan beda tadi ya.
bawal konten sedikit pun harus dibuka. Asal perforasi khusus. Tapi kalau darah sedikit tidak menimbulkan suatu gejala, nggak perlu dibuka. Sekarang sudah mulai canggih, kita lakukan laparoskopik diagnostik. Dengan 1 cm masuk kamera, 2 cm, langsung bisa dilihat kondisi situasinya yang ada di kampung abdomen. Apakah ada perdarahan? Ada memang perdarahan, tapi sedikit. Ya, kita tidak perlu melakukan sayatan insisi yang lebar, yaitu laparotomi, tidak perlu. Kalau dulu tahun 70-80-an, begitu luka tusuk, ya, asal dia jebol ya atau dia tembus pada fasia dan peritoneum, harus laparotomi. Padahal nggak ada yang kena organ, perdarahan pun cuma sedikit, buka lebar-lebar, itu dulu. Ya, sekarang dengan adanya laparoskopik, cukup kita mengintip dari laparoskopik di kamera, kemudian monitoring, dimonitor, nggak ada perdarahan, ada, tapi cuma sedikit. Jadi tidak indikasi untuk laparotomi. Ya. Nah, hati-hati pada hollow organ dan retroperitoneal. Inilah perbedaan pas dengan DVL. Diagnostik peritoneal lavas ya. Kalau DVL kita insisi sedikit abdomen bagian anterior, kita masukkan drain. Kita isi 100 sampai 200 cc NaCl. Baru kita alirkan keluar. Kalau Anda melihat daun-daun ya, ada nasi, ada bawang, itu biasanya dari mana? Pastilah dia terjadi perforasi hollow organ usus, maka wajiblah dia eksplorasi laparotomi. Tapi kalau dia hanya keluar darah sedikit, ya 100 sampai 200 per lapangan pandang, tentulah tidak perlu dilakukan eksplorasi laparotomi, cukup dengan observasi, ya tanda-tanda peritonitis dilihat. Itu bedanya ya. Kemudian excessive pelvic manipulation. Jadi pada pemeriksaan pelvic tidak boleh terlalu berulang-ulang, tidak boleh kasar, ya, menekan sesuka hati. Itu bisa menyebabkan kembali perdarahan yang sudah sebenarnya stabil, sudah terjadi tampon oleh darah itu sendiri. Begitu kau gerakkan frakturnya dengan merasa ingin mendiagnosa atau memeriksa, maka di saat itu kau menghidupkan kembali perdarahan yang ongoing bleeding, yang sedang berdarah tadi, padahal sudah berhenti. Tapi begitu tindakan kau kasar, ya, maka bisa menyebabkan perdarahan ulang. Oleh karena itu, pemeriksaan pelvik kalau bisa tidak perlu manipulasi, jangan lakukan. Ya. Ini dia, kalau ada dicurigai ada fraktur pada pelvik ya, palpasi, ada nyeri, ada jarak antara simfisis, ada pelebaran, ada ekstremitas yang tidak sama, kemudian X-ray diperlukan untuk melihat frakturnya. Lihat ada lebih banyak di sini lateral ya. Maka kalau ada shock, hipovolemic shock dengan penglihatan kita di abdomen atau di tempat lain tidak ada perdarahan, maka sudah pastilah ada perdarahan di pelvic pada fraktur itu sendiri. Hati-hati. Maka harus dilakukan instability. Disebut kita pasang kemungkinan pelvic binder ya. Prioritas pertama untuk life saving perdarahannya ya. Ya bisa odem ya, mulai dari paha sampai kaki bisa odem akibat perdarahan itu dan bisa menyebabkan kematian. Lihat ini ada pelvic binder ya, yang sebelah yang hitam, semua itu
menstabilkan pelvic supaya jangan bergerak, ya. Itu akan mengurangi rasa sakit dan perdarahan, ya. Bisa kita lihat ya, yang fotonya ini open book, ya. Ada jarak diskrepansi antara simfisis. Yang ini ada fraktur, ya, sebelah kanan ada fraktur, ya, harus dimobilisasi dia supaya perdarahannya tidak banyak. Ya, kemungkinan fraktur itu kalau bisa kita lihat ada ruptur pada uretra, bisa terjadi diskrepansi ekstremitas, ya. Kemudian ada rotational deformity, ya. Itu hati-hati memanipulasi pelvis, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bisa kembali perdarahan, ya. Ini kalau terjadi terjadi pelvic initial manajemennya, kita lihat intraperitoneal blood-nya, kalau ada laparotomi, kalau tidak ada packing preperitoneal, kalau tidak juga terlihat angiografi, yang tujuannya semua untuk hemorrhagic control fixation device, ya. Nah, pada uretra injury bisa kalian lihat ada darah keluar dari meatus uretra, ada ekimosis, ya, perdarahan hematom pada skrotum, ada ekimosis atau hematom pada perineum di sekitar anus. Kemudian jangan lakukan pemasangan kateter kalau Anda melihat seperti ini, kontraindikasi. Baik pada rectal examination juga nilai semuanya, ya, termasuk sphincter ani, mukosanya, apakah tidak ada luka, apakah ada tanda-tanda fraktur pelvis, palpasi prostatnya, lihat apakah ada luka tusuk. Ya, banyak pasien-pasien jatuh tertusuk kayu langsung ke anus. Ya, pasien saya kemarin ada seperti itu, ya, langsung ke anus, jatuh, kena kayu, ya, terpaksa kita lakukan diversi kolostomi untuk mendeviasi atau mengarahkan fesesnya jangan lewat anus. Kenapa dilakukan kolostomi? Itu tadi fungsinya diversi. Diversi itu adalah memberi kesempatan untuk penyembuhan terhadap anus yang luka, karena dia udah grade 3-4. Ya, tidak bisa dirawat pasiennya kalau masih dilalui oleh feses. Maka fesesnya kita alihkan dari perut. Kita lakukan namanya stoma. Saat itu kita lakukan sigmoidostomi atau kolostomi. Sehingga untuk sementara fesesnya tidak lewat anus. Nah, kita beri kesempatan untuk penyembuhan, ya. Juga vaginal examination, dilakukan pemeriksaan vagina juga, ya. Karena bisa kita lihat laserasi pada perineal, dari vagina juga bisa kita lihat pelvic fracture, kemudian bisa juga transpelvic, ya, di pelvic kena tembak, bisa kena vagina, ya. Dan kita lihat kalau pasiennya itu dalam unresponsive menstruasi, ya, dilihat vaginanya apakah perlu ditampon atau tidak, ya. Dari vagina bisa kita lihat, ya. Gluteal examination, ya, glutealnya juga lihat, ya, mulai dari iliac, ya, crease sampai gluteal folds. Kadang-kadang luka tembak, ya, luka tusuk bisa sampai ke depan, ya, ke anterior. Jadi jangan kira kalau luka tusuk berasal dari belakang tidak kena peritoneum, ya, bisa di pelvic juga bisa kena sampai ke intraperitoneum melewati peritoneal reflection, ya, bisa terjadi injury atau trauma pada organ-organ dalam perut. Kemudian gastric tube harus dipasang, ya, dilakukan pemasangan gastric tube, ya, dekompresi untuk akut gastrik dilatasinya, kemudian bisa terlihat isinya apakah darah, ya, diagnostik, ya.
supaya jangan terjadi aspirasi, ya, masuk ke pernapasan. Itu pentingnya gastric tube, ya. Itu pada pasien-pasien yang trauma abdomen. Pemasangan kateter juga itu berfungsi untuk mengidentifikasi perdarahan, ya, relief retentionnya, kemudian kalau ada gross hematuria bisa dilihat, kemudian kalau ada uretra meatus, uretra ada bleeding, ya, tidak boleh dipasang kateter, ya, kontraindikasi, ya. Bisa dekompresi sebelum DVL, ya. Harus dikosongkan kalau kita melakukan diagnostik peritoneal lavage, ya, karena dia ada tindakan. Ini X-ray seperti tadi saya sudah terangkan, anterior posterior. Kalau pasiennya tidak stabil, jangan dipaksakan melakukan X-ray, ya. Bisa terjadi kematian. Kalaupun ada, hanya X-ray di emergency room, ya, tidak boleh jauh, ya. Tapi kalau misalnya hemodinamiknya normal, ditambah dengan trauma penetrating di atas umbilikus, kemungkinan dia bisa terjadi suspek thoracoabdominal injury, bisa sampai ke torak. Maka boleh dilakukan fototorak AP lateral untuk melihat apakah ada hemototorak atau pneumotorak, ya. Pelvic X-ray juga wajib untuk melihat fraktur-fraktur pada tulang-tulang pelvik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi perdarahan. Prediksi kita, kalau tidak ada perdarahan di abdomen, tetapi ada shock hipovolemik, ada fraktur pelvik, maka kemungkinan besar perdarahannya pastilah terjadi akibat daripada fraktur pelvik itu. Maka lakukan tindakan untuk menghemostatis, menyetop perdarahannya. DVL dan FAST sudah saya terangkan tadi. DVL ada perbedaan. DVL bisa melihat konten collecting fluidnya, sementara FAST tidak bisa melihat konten. Ya, cuman dua-dua sekarang kita pada saat ini di Adam Malik pakai FAST, ya. DVL jarang. Tapi kalau nggak ada USG di satu daerah, lakukan DVL, ya, memastikan apakah itu perdarahan, apakah itu bawal konten, perforasi usus, lakukan, ya. Nah, ini FAST bisa kita lihat, ya, pada daerah-daerah mana ada 4 tempat. Kemudian ini daerahnya, ini gambaran FAST-nya, ada collecting fluid, ya. Mungkin di daerah splenorenal, ya, atau hepatorenal ini. Ini DVL, ya. DVL sudah saya terangkan tadi, sangat penting juga di daerah-daerah, tapi tindakannya intervensi, ya, ada pembedahan kecil untuk memasukkan drain. Ini dia, ya, seperti ini keluar merah darah, kemungkinan ada perdarahan, ya. Kemudian CT scan kalau diperlukan, tapi pasiennya harus stabil, tidak boleh kalau hasil pas dan lain masih meragukan, kita tingkatkan CT scan dengan keadaan hemodinamiknya stabil. Ada retrograd uretral kalau diperlukan. Apa indikasi laparotomi? Tadi sudah kita sebutkan juga sebagiannya pada belan abdominal. Ya, ada hipotensi, ya, positif FAST. Ya, ada secara klinik ada intraperitoneal bleeding atau yang lain-lain. Ya, yang kemungkinan terjadi perdarahan, hipotensi. Pada gunshot wound, ya, hampir 98% dilakukan laparotomi. Ada evisceration, ya, ada keluar organ intraabdomen. Peritonitis, ada pre-air pada X-ray,
pada pototorak atau 3 posisi, left lateral decubitus, ada free air, udara bebas. Ya, itu udara bebas itu dari mana? Satu-satunya sumber udara di abdomen hanya usus. Ya, hanya usus, berarti usus bocor, buka, wajib, recommended. Ya. Ada kontraindikasi pada CT ya. Kita lihat di sini. Tidak boleh dilakukan ya. Ini pada abdomen ya bisa kita lihat pisau tadi yang menusuk perut pasien kita itu, lihat. Dia dasarnya mengambang ya di daerah kemungkinan omentum atau meso, tapi ada hematom. Ya, kemungkinan juga bisa terjadi perforasi ya. Ini belum jelas ya. Tapi kita bisa melihat ujung dari pisau itu. Ya, kemungkinan dia nusuk dari samping. Tidak dari depan. Itulah gunanya kita tadi melakukan mekanisme of injury pada saat anamnese. Ya, ini alat-alat ya yang lain untuk secondary survey ya. Reevaluation, kita lihat pain-nya ya, jangan sempat pasien-pasien kita menderita karena sakit ya, lakukan terapi sakitnya. Kemudian catat dan terima kasih. Itu kuliah kita pada pagi hari ini. Saya kasih kesempatan untuk bertanya, silakan 1 menit. Izin semua. bertanya, Ya. apakah DPL ini dilakukan di atas hematoma, Dok? Dan bila dilakukan di atas hematom itu bisa menambah tingkat nyeri dari si pasien enggak, Dok? Ya, bagus pertanyaannya. DPL itu dilakukan di midline infraumbilical. Ya, di tengah, garis tengah midline, karena paling tipis daerah perut, dia langsung linea alba. Ya, jadi tidak banyak otot yang trauma. Ya, kebetulan nanti ada hematom di dekat umbilikus misalnya, pusat, boleh turun ke bawah. Jangan pas di hematomnya itu. Ya, sekiranya pas pun sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ambillah yang sehat. Tetap di midline dan infraumbilical. Bolehkah di supraumbilical? Boleh, nggak apa-apa. Asal berkompetensi. Ya, kalau sudah tahu daerah-daerah perut, sudah bisa melakukan insisi dimanapun di daerah perut itu. Oke, terima kasih. Yang lain? Terima kasih, Dok. Ada satu lagi sebelum kita tutup. Oke, terima kasih. Demikian ya. Tolong dibuat barang buktinya, komting. Ya. Sebentar ya. Bisa screenshot. Maunya tadi waktu apa ya? Waktu pertama. Boleh, Dok? Mereka udah screenshot belum, Dok? Hah? Mereka udah screenshot. Udah. Dok. Screenshot, Dok, ya. Sama yang rame-rame. Bisa, Dok. Ya, screenshot. Ya. Udah screenshot. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.